Oke guys, di sini kita bakal analisis video yang beberapa hari lalu itu aku upload di IG Reels. Sebelumnya, di sini ada beberapa permasalahan yang mungkin relate sama konten yang kita buat, ya. Dan di sini juga ada tanda tanya yang menyebabkan apa sih yang bisa membuat konten kita tuh optimal, mempunyai insight yang naik gitu. Tentunya kita harus tahu dulu dari keunggulan akunku sendiri. Kalau dari keunggulan aku sendiri ini, alhamdulillah saat ini aku berhasil mencapai 993 followers aktif. Total followersku saat ini adalah 1184, yang artinya sekitar 83% followersku itu tahu bahwa kontenku ini muncul di beranda mereka. Ini karena aku mengikuti algoritma IG yang terbaru, yaitu tidak posting pada jam-jam tertentu lagi. Kan kalau dulu itu posting pada jam 5 sore ya, atau pada jam-jam yang ramai. Tapi kalau algoritma IG sekarang itu kita mau posting jam berapa aja bebas. Nggak nentu dan nggak mengikat sama sekali. Dan yang kedua ini yang paling damaging buat aku adalah aku format kontennya itu entertain. Gimana ini tuh penyampaiannya jelas dan enjoyable banget buat audiens gitu. Dan aku yakin juga beberapa teman-teman sini pasti mengalami hal yang sama kalau ada influencer atau content creator yang menyampaikannya secara entertain seperti itu. Sampai akhirnya konten interaction ini bertotal 594. Dan yang paling unik sini adalah save-nya berjumlah 80. Alhamdulillah sekali untukku. Karena kontenku artinya berhasil terreach dengan baik dengan pembawaanku yang pastinya. Nah, di sini juga ada kekurangan dari kontenku sendiri. Dari kontenku sendiri ini terlihat di beberapa scene kalau kalian sadar itu ada adegan yang mukaku agak sedikit gelap dari detik pertama. Itu dikarenakan aku tidak punya lighting. Tetapi aku berusaha men-solving problem itu dengan menaikkan sedikit kontras atau kecerahan dari wajahku di aplikasi edit video. Dan tentunya di sini keteledoranku selanjutnya adalah tidak menyalakan fitur alternatif text, di mana ini bisa mengoptimalkan SEO ku sehingga akunku ini bakal di rekomendasi yang paling tinggi oleh Instagram kepada audiens yang sedang mencari kontenku seperti itu. Kemudian sini adalah karena durasi, aku tidak bisa menambahkan humor ataupun lelucon untuk bisa menyampaikannya secara mendalam kepada audiens gitu. Kemudian selanjutnya adalah peluang. Di sini karena aku expert di IG sejak 2019. Jadi aku tahu bahwa beberapa algoritma dan digital marketing. Dan inilah yang menjadi jawaban atas pertanyaan yang di atas tadi. Selain itu, aku juga ngikutin tren yang nggak pernah basi, yaitu drama. Drama ini emang nggak pernah basi sih, karena beberapa orang juga ngikutin. Tapi caranya aja yang beda. Drama tentu di-elevate dari keseharian kita, dan itu menjadi personal branding kita lagi. Jadi drama kita tuh terkesannya beda dari orang lain, ya. Walaupun si A punya drama, si B punya drama, dan si C punya drama. Tapi drama kita lah yang paling unggul karena kita sendiri yang tahu. Seperti itu. Dapat dibuktikan dengan professional dashboard aku ini. Insight yang selalu naik dari 10 Agustus sampai 12 Agustus. Mulainya 1303 sampai akhirnya 1487. Fun fact juga, aku mengikuti beberapa akun atau platform yang menyediakan digital marketing pembelajaran. Di sini ada 5, termasuk AI for Impact. Selain itu, aku juga menggunakan beberapa audio yang sekiranya memang cocok dengan entertain, seperti vinyl stretch dan fluffing a duck gitu. Jadi ini benar-benar mendukung banget kontenku yang mana aku upload itu. Benar-benar naikin reach aku. Kemudian yang terakhir adalah ancaman dari konten aku sendiri. Nah, karena dari for Impact ini gak cuma aku doang, udah pasti ada sekitar 146 orang lagi di luar sana yang di Instagram juga mengatur konten mereka. Kenapa 146? Karena per 13 Agustus kemarin, aku tuh ngecek-ngecek, ada sekitar 146 orang itu upload kontennya di Instagram Reels dengan like tertinggi 2.466 dan views tertinggi adalah 10.000. Ini tentu berbeda jauh ya dari punya aku. Nah, lalu algoritma IG selanjutnya itu nggak pasti. Karena kalau kalian lihat di sini, Reels aku dan postingan itu memiliki perbedaan cukup signifikan. Di sini, likes aku di postingan 453, sementara di Reels hanya 400 ya, 300-an. Begitu pula di save.
di postingan save-ku hanya 6, sementara di Reels hanya 80. Itu artinya top optimal kontenku memang dominan di Reels. Karena beberapa Reels itu memang dinyatakan bisa untuk menginfluence audiens supaya memfollow, meningkatkan jejak juga seperti likes dan komen di konten kita, seperti itu. Dan yang paling rawan adalah munculnya copycat, orang-orang yang mengcopy konten kita. Ini berbahaya gitu. Karena selain bisa menurunkan personal branding kita, keuntungan yang ternyata buat kita itu malah lari dari kita. Itu bahaya banget dan bisa bikin boncos, seperti itu. Maka dari itu yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan kualitas dari video kita atau dari konten kita. Sehingga saat kita siap membuat kolam audiens, audiens itu udah percaya bahwa konten kita ini itu benar-benar punya kita sendiri, bukan kopian atau tiruan dari orang lain. Dan inilah yang menyebabkan kita spesial, punya personal branding sendiri. Dan ini semua aku terapin kepada konten-konten aku yang aku videoin kemarin. Seperti itu guys. Ini ada sedikit intermezzo aja ya, sedikit mungkin contoh SEO atau optimalisasi caption. Di sini aku juga mau bilang kalau kesuksesan kita dalam konten itu nggak ditentuin dari seberapa ramainya konten kita, tapi ditentuin dari seberapa besarnya tujuan kita untuk membuat konten tersebut, yaitu kepada audiens untuk menginfluence mereka. Seperti itu guys. Sekian dari aku. Kalau bermanfaat boleh like, komen, dan subscribe. Kalau nggak suka boleh di dislike aja. Oke? Thank you atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke.